Mande, yang sedikit bertanya tentang kemarin Pak Suwadi kan Ketua KONI mengatakan bahwa harus digalakkan kembali olahraga sebagai industri dan itu berdampingan dengan pariwisata. Betul. Kenapa pendapat Pak Mande? Itu memang bagus karena dengan adanya desain besar olahraga nasional, di sana kan tegas sekali dalam beberapa pasal menyatakan bahwa mengembalikan lagi, jadi dia menjadi sport industri. Di samping dia memang juga sport tourism. Karena gimana pun juga keolahragaan itu sangat potensial dia untuk memajukan dan memutar atau mensirkulasikan sektor ekonomi yang ada di tempat penyelenggaraan olahraga itu. Nah, makanya Bali dalam situasi seperti sekarang justru harus lebih banyak sekarang mendorong memang dan memaksimalkan untuk sport tourism menjadi sport industri. Nah, karena olahraga itu sifatnya kan internasional ya, bahkan cabang olahraga yang ada di Bali juga dia ada di Asia, bahkan di tingkat internasional. Nah, kalau kita mampu memanage ya satu cabang olahraga itu dia menyelenggarakan sebuah kejuaraan sampai dia mengundang di tingkat Asia, bahkan bisa sampai ke tingkat internasional. Tidak usahlah banyak-banyak negara yang hadir ke Indonesia. Dan ini juga support turismenya jalan dan juga sport industri karena ekonominya juga akan bangkit. Nah, itulah momentum olahraga itu sangat bagus dan sangat tepat dijadikan sebagai menghidupkan kembali pariwisata Bali. Jadi itu. Oke, kalau di Gianyar kira-kira cabur apa yang bisa ini, Betul. Pak? Nah, di Gianyar sendiri kami memang sudah mendesain, sudah merencanakan sebuah kejuaraan atau pertandingan keolahragaan yang bisa mengundang sampai atlet yang dari Asia, bahkan dari luar negeri, luar Asia. Jadi cabang yang sudah pernah kami ajak diskusi untuk mengembangkan sport tourism, yang pertama biliar. Bahkan biliar dia sudah merencanakan, bahkan dia sudah menyampaikan kemungkinan juga akan banyak dari pebiliar dari Asia dan luar negeri juga akan bisa hadir. Rugby juga seperti itu. Jadi rugby ini pertandingan mungkin di luar negeri sangat merayat, kalau di Indonesia kan termasuk baru. Tetapi kalau itu bisa kita selenggarakan di Gianyar untuk mengangkat sport tourismnya, jadi keyakinan kami para atlet rugby dari Asia bahkan dari luar negeri itu bisa kita undang untuk hadir di Gianyar. Nah, jadi venue untuk rugby sebenarnya venue-nya simpel ya, tidak seperti venue sepak bola. Karena kalau Stadion Dipta dengan penyelenggaraan Piala Kejuaraan Internasional di usia 20 diundur, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan. Tetapi karena alasan adanya wabah COVID Omicron itu menyebabkan tertunda kan. Dan itu kalau bisa istilahnya Stadion Dipta juga dijadikan sebagai venue rugby. Kami yakin kok mampu juga mengundang para pemain-pemain atau atlet dari luar. Kriket juga di luar negeri mereka sangat memasyarakat. Dan kita kan ingin mencari sport tourismnya di sini. Mungkin di Bali atau di Indonesia dia tidak masyarakat, tetapi di luar negeri dia menjadi olahraga yang sangat digemari. Nah, beda lah kalau sepak bola kan di Indonesia juga dia banyak menggemari. Nah, terus termasuk juga kempo itu bisa itu. Basket juga bisa. Dan yang pernah kami laporkan kepada bodi kami tertarik untuk menyelenggarakan Gues Fun Bike itu seperti yang Lombok pernah lakukan. Bahkan dia menjadi event tahunan. Di Gianyar kita juga punya cabang olahraga balap sepeda. Kalau itu coba kita kembangkan dengan nanti para peserta itu menelusuri objek-objek wisata yang ada di Gianyar, dia melintasi. Kami yakin itu bisa lebih mewah atau lebih gagah nanti dari yang diadakan di Ijen atau di Banyuwangi. Nah, itu pernah kami laporkan selama Pak Bupati. Nah, memang suasana masih pandemi inilah yang menyebabkan kita tidak mampu untuk bergerak maksimal. Di samping juga masih prokes,
faktor pembiayaannya juga membutuhkan pembiayaan tinggi. Tetapi hasil lahirnya ini yang kita harapkan bisa berdampak kepada pariwisata Gianyar dan juga sektor ekonomi di Gianyar. Satu contoh yang kami ambil, dulu di Taman Safari itu kan sering mengadakan maraton. Bahkan luar biasa, itu menjadi agenda tahunan dari sebuah bank lah, biar saya tidak sebutkan nama banknya apa, dari sebuah bank. Dan itu menjadi luar biasa, banyak atlet-atlet luar negeri yang datang untuk ikut maraton. Apalagi ini balap sepeda yang melintasi destinasi pariwisata yang ada di Gianyar. Kalau maraton kan tidak mungkin mereka bisa melintas destinasi karena jaraknya terlalu jauh, tapi sepeda itu bisa. Di samping juga promosi destinasi pariwisata, sport tourismnya kena, sport industrinya kena, ekonominya juga akan bangkit. Jadi itulah rencana-rencana yang sudah kami sudah kami agendakan, bahkan pernah juga kami laporkan. Tinggal menunggu momentum yang tepat aja untuk melaksanakan atau mengeksekusi, itu aja. Pak Pandi, menarik sekali nih dengan pembahasan tadi, Pak Pandi. Jadi industri UMKM, artinya industri kerajinan sendiri untuk simbol-simbol olahraga seperti merchandise kecil-kecil seperti bola dan sebagainya, itu kan bisa terakomodir juga ya untuk menopang sport tourism tadi. Sangat menunjang. Apalagi kreativitas para UMKM kita yang bergerak di dalam handicraft ya, jadi kerajinan kecil, untuk jadi mereka bikin pernik-pernik yang bisa dipakai, mungkin hadiah, mungkin sebagai ucap terima kasih kepada para peserta, itu kan bisa kita berikan mereka. Jadi handicraft kecil yang bisa membuat mereka menarik dan akan ingat selamanya. Dan ini pasti akan bisa laku. Ya benar. Karena kebanyakan yang hadir itu kita tidak fokuskan yang internal di sini aja. Tapi dari luar orang datang, ikut dia berkompetisi, atlet kita juga punya pengalaman, atlet kita bisa mempelajari ilmu dari para atlet yang ada di luar. Jadi dampak positifnya ini memang luar biasa. Karena di sini kita kan ingin juga meningkatkan prestasi atlet kita. Dia kelihatan misalnya satu contoh fun bike, tetapi untuk atlet sepeda kita ini bisa menambah pengalaman mereka dan juga menambah teknis mereka. Jadi itu bisa sangat ini menghidupkan UMKM. Kalau memang sport tourism ini bisa dibuka atau kita lakukan di Kabupaten Gianyar. Mungkin lomba-lomba di pantai gitu bagaimana aja? Nah, lomba-lomba di pantai ini juga sangat menarik. Dan ini juga biasanya menjadi sebuah kegemaran daripada pariwisata atau daripada turis-turis yang datang ke Bali atau ke Gianyar. Kita di Gianyar bahkan sudah membentuk para layang. Jadi cabang olahraga para layang dan juga cabang olahraga selancar. Ini sudah terbentuk ya. Nah, sehingga target para layang dan para motor ya, ada para motor. Jadi para motor itu dia memang mengambil venue di pinggir pantai, tetapi kalau para layang itu kan mengambil bukit ya. Bukit ya. Jadi ini menjadi daya tarik, bahkan bisa menjadi destinasi baru di Gianyar. Apalagi sekarang kita punya juga selancar. Jadi selancar ini dengan begitu luasnya pantai yang ada di Gianyar, ini bisa dimanfaatkan untuk selancar. Jadi tidak sia-sialah para selancar yang dari Gianyar, yang sering mereka melatih tamu-tamu yang datang ke Gianyar untuk berselancar, seperti di Pantai Maseti, di Pantai Ketewel, di Lembeng. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga sebagai destinasi pariwisata untuk di laut. Itu sudah ya. Para layang sendiri daerah mana? Nah, para layang sendiri, jadi setelah kita coba menelusuri yang investigasi terhadap tempat-tempat yang ada di Kabupaten Gianyar, bahkan yang pertama kan kecenderungannya di daerah Payangan karena di sana banyak bukit. Tetapi dari tim yang menguasai atau punya keahlian untuk mencari tempat, ternyata di sana ada bukit, tetapi ternyata tidak layak untuk landasan para layang.
karena dia seperti apa namanya, seperti danau, jadi tidak akan bisa angin itu los, bisa muter-muter di sana aja dia. Nah bahkan kita coba juga para layang di pinggir pantai, karena ada juga para layang. Jadi untuk lanasannya ya dia ditarik dengan sepeda motor. Jadi ketika dia sudah tinggi dilepas, jadi dia akan melayang sendiri. Itu kita pernah, itu bahkan kita sudah coba dan latihan lagi atletnya di Pantai Siut. Jadi dia pakai sepeda motor, ditarik dah. Ketika dia sudah tinggi, anginnya sudah bagus, baru dilepas. Itu juga bisa. Tapi yang memang yang paling menarik itu yang memang yang dari bukit. Karena itulah yang sangat alami. Bikin bagi Pak Ketua. Kalau mengadakan event itu kan tidak sedikit biaya yang diperlukan. Betul. Dari sisi juga hotel dan restoran berharap dari tamu-tamu yang datang untuk melihat event tersebut. Ya. Kedepannya apa memungkinkan Koni dengan pihak restoran atau hotel istilahnya berkolaborasi lah. Pak Ketua. Itu wajib itu. Jadi wajib. Karena gimana pun juga keolahragaan yang akan kita arahkan, fokuskan kepada sport tourism, itu memang kita harus kerjasama dengan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar, seperti hotel, restoran, itu harus. Nah makanya kalau ini bisa kita lakukan di Gianyar, jadi sebelum untuk merancang itu memang harus kita undang mereka, kita ajak bicara, karena ini sifatnya, apalagi sifatnya internasional kan, itu dari pengambil polisi di Gianyar, terutama Pak Bupati, mungkin bidang yang menangani, itu juga perlu mereka bersatu padu dengan kita. Jadi KONI sendiri untuk menjalankan pasti tidak bisa. Harus ada kerjasama antara sektor pariwisata, KONI sendiri yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk olahraga prestasi, dan juga pemilik atau ownernya kabupaten, terutama bupati dan jajarannya harus sinergi ya. Harus sinergi. Pak Andi, mungkin ini menarik sekali. Saya ingin tanya satu lagi. Kalau melakukan event seperti tinju seperti itu, apakah bisa dilakukan di hotel atau bagaimana Pak Andi sebenarnya? Di hotel mungkin buat tempat ring di sana, hal yang besar, bisa kerjasama dengan itu hotel, kan? sangat bisa. Karena banyak juga sekarang seperti di luar negeri kan ada tinju yang outdoor dan indoor. Di hotel juga bisa diselenggarakan, dia indoor. Nah makanya tinju-tinju di luar negeri itu kan mereka kan ada dua pola, ada yang mereka lakukan mungkin di lapangan terbuka, ada juga memakai hotel. Nah di Gianyar sendiri, jadi hotel yang bisa menampung atau kita jadikan untuk bikin ring dan penonton, itu kan memerlukan tempat yang besar mereka. Tetapi dampak kepada hotel itu sangat tinggi karena petinju itu kan hampir merata dia di seluruh dunia. Mereka datang nginap di hotelnya, hotel itu punya tempat atau aula yang besar sekali, di sana diselenggarakan luar biasa. Biliar juga pola kita kan seperti itu, makanya kita suruh carilah aula yang besar yang bisa menampung sampai 8 meja plus ditambah penonton, bisa deh, itu sangat bagus. Luar biasa. Terima kasih Pak Andi. Salam olahraga. Salam olahraga.